Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Huda Studio dalam tugas ke-8 struktur data sistem Himsa Khairul Huda ya 2120T1502 ya, dengan dosen pengampu Bapak Edi ya. Baik, kita bacakan tugasnya. Tugas 1 ya, dipunyai kelompok data yang akan disimpan dalam pohon telusur biner atau binary search tree dengan urutan pemasukan sebagai berikut. MALECITANURATALSINGGGIH ya. Tugas pertama, gambarkan pohon telusur biner yang terjadi ya. B, tulis urutan data jika ditelusuri secara pre-order. C, tuliskan urutan data jika ditelusuri secara post-order. C, D, jika data C dihapus, gambarkan pohon telusur biner yang terjadi ya. Baik, kita ke jawaban ya. Jawaban 1, MALICTANURATALSINGGGIH ya. Hapus huruf yang sama, jadi kita hapus huruf yang sama. Setelah disederhanakan maka menjadi seperti ini ya. A ini akan menjadi root ya, karena yang pertama ya, maka A di sini ya. Kemudian huruf A, MA ya, A ini baik kita cek, A lebih kecil dari M, maka dia punya tempat ke kiri ya. Kemudian di sini dia tempatnya. Kemudian yang ketiga huruf L, L itu dari M lebih kecil dari M, lebih besar dari A ya, maka dia di tempat kanannya A. Nah ya, L nya di sini ya, L. Kemudian huruf E yang keempat, E lebih kecil dari M, maka ke sini dia. Dan E lebih besar dari A, maka dia akan ke sini ya. Dan E lebih kecil dari L ya, maka dia di sini tempatnya ya, E gitu ya. Kemudian huruf selanjutnya yaitu C. C lebih kecil dari M, maka dia ke sini. C lebih besar dari A, maka dia ke kanan ya. C lebih kecil dari E, maka dia ke sini ya. Kemudian C lebih kecil dari E, maka dia ke kiri ya, tempatnya di sini C ya. Kemudian I, huruf I lebih kecil dari M ya, maka dia ke kiri. Huruf I lebih besar dari A, maka dia ke kanan. Huruf I lebih kecil dari L, maka dia ke kiri. Huruf I lebih besar dari E, maka dia ke kanan ya, di sini tempatnya ya. Kemudian T ya, T lebih besar dari M, maka dia ke kanan ya, di kanan M ya. Oke. Kemudian huruf N lebih besar dari M, maka dia ke sini. N lebih kecil dari T, maka dia ke sini ya. Ini tempatnya N ya. Kemudian huruf berikutnya U lebih besar dari M, maka dia ke kanan. U lebih besar dari T, maka dia ke kanan ya. Maka huruf U di sini posisinya. R ya. R lebih besar dari M, maka dia ke kanan. R lebih kecil dari T, maka dia ke kiri. Nah, R lebih besar dari N, maka dia di kanan ini ya, posisi R ya. Kemudian huruf S lebih besar dari M, maka dia ke kanan. Huruf S lebih kecil dari T ya, maka dia ke kiri. Huruf S lebih besar dari N, maka dia ke kanan ya. Nah, kanan ada R, maka huruf S lebih besar dari R, maka di bawah kanannya R ya. Kemudian tinggal huruf G dan H. Dan baik G ya, G dulu. G
G lebih kecil dari M, maka dia ke kiri. G lebih besar dari A, maka dia ke kanan. G lebih kecil dari L, maka dia ke kiri. G lebih besar dari E, maka dia ke kanan. G lebih kecil dari I, maka dia ke kiri. Ya, posisinya di sini G. Yang terakhir huruf H. H lebih kecil dari M, ya, maka dia ke kiri. H lebih besar dari A, maka dia ke kanan. H lebih kecil dari L, maka dia ke kiri. H lebih besar dari E, maka dia ke kanan. H lebih kecil dari I, maka dia ke kiri. Ya. H lebih besar dari G, maka dia ke kanan. Ya, demikian pohon telusur, ya. Kemudian yang B pre-ordernya M-nya ini 1 ya, maaf ya, harusnya 1 M-nya ini 1 ya. Ya, pre-order, ya, kita bacakan teorinya. Pre-order yaitu cara transversal pre-order, ya. Kunjungi rootnya, ya, rootnya itu paling pre-order, ini akarnya, ya. Kemudian telusuri subtree kiri, ya, kiri lagi. Nah, nanti akan balik, terus kiri lagi, terus kiri lagi, terus kanan, ya, kemudian balik ke sini, balik lagi sini gitu ya. Nah, baik, kita bacakan pre-ordernya M, ya. Ya, kita bacakan pre-ordernya dari Maleci Nur SGH, ya. M kunjungi ke akarnya, ya, kunjungi ke akarnya, kemudian sebelah kiri, kemudian, ya, bawahnya sebelah kanan L, terus E, ini ya, sebelah kiri dulu C, kemudian balik ke rootnya, terus sebelah kanan I, terus sebelah kiri lagi G. Nah, kiri tidak ada, ini kanan dulu H, ya. Terus kembali ke akar ini, ya, akarnya sudah, maka ini ke T, ya, T. Setelah itu ke N, ya, T ke kiri dulu, jadi ke N, balik ke sini ke U, ya, ke U, terus balik lagi karena ini sudah, maka ini ke bawah R dan S, ya. Ini yang pre-order. Kemudian yang post order, ya, kita bacakan post order. Telusuri subtree kiri, ya, kemudian telusuri subtree kanan, ya. Ini yang paling, ini root, ini kiri, ya, masih ada kiri lagi, maka ini D yang pertama, D kiri I, kemudian sudah tidak ada yang kiri, kemudian kanan C, kemudian ini H, ya, kemudian ini kanan tidak ada, ini E, baru B, ya, kemudian root belakang, kunjungi root, ya, rootnya terakhir nantinya ini. Kemudian setelah B ini ke sini, ya, ke bawah sini, kiri dulu kan F, ya, berarti, ya, kemudian C baru rootnya. Oke, kita ke tugasnya, ya. Dari kiri, ya, paling kiri berarti ini A gitu, ya, A, kemudian C, kemudian G, kemudian H, ya, H balik ke I balik ke C, ke E, ya, E balik ke atasnya ke L, ya, ini A sudah, berarti ke sini dulu T, karena ada kiri maka N dulu, ya, kemudian R, kemudian S, ya,
kemudian U, baru ke akarnya T, dan baru ke M gitu ya. Kemudian jika C dihapus maka akan seperti ini tampilannya ya. Nah ini dihapus jadi E ya, seperti ini, tidak banyak berubah gitu ya. Baik, kemudian nomor 2, kita bacakan soal nomor 2. Bila diketahui suatu fungsi Y sebagai berikut ya. Ya, ini buatlah dalam bentuk binary tree, notasi prefix dan notasi postfix ya. Kita ya langsung ke jawaban. Ini kita golongkan menjadi 2 ya. Pemisahnya itu yaitu pembagi ini ya, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri gitu ya. Maka pembagi akan menjadi akarnya ya. Kemudian kita lari ke sebelah kiri, ini dengan ini, maka ini ada pembaginya plus ini ya, ada penengahnya plus ini ya, maka plus gitu. Dari akar turun ke kiri plus ya, ke kiri plus, kemudian A turun ke kiri ini ya. Setelah plus ya, ini kita perhatikan lagi, plus ini ada pembagi di antara ini satu kelompok ya, ini tengahnya, ini pembagi, berarti ini pangkatnya ini sebagai rootnya di sini ya, pangkat ini. Kemudian G ya, kemudian kembali ke kiri. Nah, ke kiri ini ada pangkat yang ini, maka pangkatnya di sini ya. Kemudian ke kiri, turun ke kiri B, kemudian C ya, C ini ada penengahnya ini main ya, berarti ini main dulu ya. Kemudian ada perkalian di sini, maka turun ke sini perkalian ini, terus sebelah kirinya perkalian ada D, sebelah kanannya C kali penengahnya ini, maka penengahnya dulu sebagai root di sini, sebelah kirinya C, sebelah kanannya M ya. Nah ini yang sebelah kiri akar ya, sebelah kiri akar. Kemudian kita lari ke sebelah kanan, sebelah kanannya ada H kali I ya. Maka H sebagai rootnya, kemudian ya ini sebelah kirinya H, sebelah kirinya I ya. Ini pohon telusur dari persamaan ini ya. Kemudian prefixnya yaitu ini ya, garis pembagi garis miring plus A pangkat BC min DEF pangkat G kali H I ya. Postfixnya A B C, A kali B kali C min D kali E kali F pangkat G pangkat H kali I gitu ya. Kemudian soal nomor 3 dan nomor 4. Buatlah fungsi mencetak sebuah leaf daun yang ada pada pohon biner ya. Nomor 3 ini fungsi untuk mencetak leaf pada pohon biner yaitu N sama dengan 2 pangkat dalam kurung H plus I min tutup kurung min 1, di mana N adalah jumlah daun dan H di sini adalah tinggi pohon ya. Kemudian soal nomor terakhir, nomor 4. Buat fungsi untuk mencetak nilai load minimum atau terkecil pada pohon biner ya, nilai load minimum pada pohon biner ya. Fungsi untuk mencetak nilai load minimum pada pohon biner ya. 2 log dalam kurung kali N ya, di mana N adalah total seluruh load ya. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.